Sudah? Ya, dokter. Oke. Ini anak kesayanganku ini. Sekarang lagi hormonal ini. Hormonal problem. Hari ini maminya lapor hormonal problem. Lagi menstruasi. Oke, I know her. Ya. Aku ketemu beberapa kali ya sama si Salsa. Oke, ceritain. Ini Salsa umur 19 tahun, dokter. Setelah terapi hari Minggu tanggal 22 November, Salsa lebih aktif, rocking, mondar-mandir, dan lompat-lompat, dan beberapa perilaku yang nggak biasa ada muncul. Misalnya tidak habiskan makanannya. Terus perkembangannya sudah tidak pernah lagi terlihat gigi tangan dan bibir, inisiatifnya muncul tenggelam, konsentrasi lebih baik. Not terakhirnya itu 3x3 sebelum makan. 3 kali setiap makan besar, 3 kapsul setiap makan besar, 1-2 kapsul saat ngemil, Symbio 3 pagi 2 malam, Aksa 1x1, Biostrat 2x1, ESO 3x1, Prof D 2x1. Dan beberapa hari ini tidak minum Symbio karena kita cek intoleran, dokter. Oke. Jadi pertanyaannya 22 November, sekarang 27 November, ya kamu terapi, kamu aktif. Apakah aktifnya itu akibat dikasih Symbio atau nggak minum Symbio? Mungkin karena nggak minum Symbio sih, dokter, karena intoleran. Daripada jawabnya mungkin, kenapa nggak kamu analisa tensor? Kan dengan analisa langsung ketahuan jawabannya apa. Ya nanti ketahuan ini. Apa ini penyebabnya ini? Apakah benar karena dia alergi Symbio nomor 1, ataukah dia karena tidak minum Symbio? Itu dia yang mau kita tanyakan ya. Lalu kalau kamu cek dari brain inflamasi, ini kejadian yang lampau ya, aku tidak tahu ya. Kalau kejadiannya kan, kalau kita ngomong tensor kan real time hari ini ya. Kalau seandainya hari ini dia masih kayak gitu, yang aku lihat itu kemungkinan gangguannya di hormonal. Karena katanya ibunya, laporannya ibunya hari ini dia menstruasi. Kemungkinan gangguan hormonal. Maka aku kepingin tahu sebenarnya yang tanggal 22 November itu kenapa seperti itu. Nah, inilah yang merupakan tugas orang tua untuk mencari brain inflamasinya apa. Kan kami tidak ada di sana, kami tidak tahu. Jadi orang tua yang melaporkan kami jangan cuma ngomong rocking, mondar-mandir lah. Itu penyebabnya apa? Karena kalau penyebab itu ternyata hari ketiga sudah hilang, kita nggak bakal bisa menemukan lagi. Ya, nggak bakal ketemu. Ini juga lumayan loh, Neng, kalau kita lihat dari ateknya ya. Kita lihat dari ateknya ya. Ini sebetulnya kita tinggal main di tempatnya sensori, Neng. Anak-anak saya kayaknya di Makassar tinggal main di buka blok kotak. Menurut kamu sudah bisa dilakukan belum untuk Salsa? Tapi kadang dokter kalau emosinya muncul itu agak susah di ini, dokter. Karena apa emosinya muncul itu? Misalnya maskernya sempat hilang, itu marah sampai marah gitu, dokter, di sekolah. Sebentar. Kamu udah cek di epinefrin. Kalau epinefrinnya tinggi, itu nyampe ke otak kan gangguan mood. Coba dicek. Ya, itu kan berarti kalau epinefrin tinggi kita curiganya ke alergi. Kalau kita udah ngomong di epinefrin atau yang lainnya, hati-hati gangguan neurotransmitter. Kalau gangguan neurotransmitter, mungkin kamu kasih nanti bantuan ke anak ini, ke Salsa ini adalah ESO GSM untuk mengontrol emosinya dia. Ya. ESO sudah dikasih 3x1, mungkin boleh dikasih lebih ya. Selama dibutuhkan kasih aja ESO ya. Karena itu membantu kontrol hormon sama mengontrol neurotransmitter. Jadi kendalanya selama ini menurut kamu tidak bisa dilakukan buka blog karena anaknya kadang-kadang masih marah gitu ya. Padahal nilainya ya sudah di bawah itu sudah 9, sudah 8. Mungkin juga bisa ditambah dengan ini, dokter, terapi non biomedis untuk menahan emosi, dokter. Ya apa caranya terapi non biomedis menahan emosi? Yang apa? Nah, ini aku mau nanya sama kamu nih, mau diapain anak ini? Oh, emosi kok dia, cuma mengalihkan lah, dokter, mengalihkan emosinya. Mengontrol diri. Ya, mengontrol diri gitu, dok. Suruh olahraga, suruh mukulin samsak gitu. Ya kan mengalihkan diri. Kalau olahraga sih mungkin bisa, dok. Nah iya, nggak tahu lah. Aku bukan bidangku ya. Coba nanti kalian tanya orang-orang non biomedis. Kebetulan kalian kan di Pelita Mandiri,
bisa sedikit nanya-nanya toh sama Bu Hilda, sama siapa bisa nanya. Oke, lanjut. Kayaknya juga ada masalah, soalnya selain sudah ganti, berarti juga ada masalah. Enggak dokter, ini tertindas. Oh ya udah, kalau gitu kita balik lagi ke Salsa. Apa lagi masalah? Enggak dokter, tunggu. Ya. Sama memang orang tuanya memang selang-seling ini dokter bawa sampel makanan, dan kadang memang ada beberapa yang masih ada yang alergi, intoleran, atau Ini balik tinggal lagi. di Makassar bukan? Iya dokter, di Makassar. Kamu cek 2 kali seminggu bisa enggak? Oh iya dok. Oh iya dokter. Kalau tadi kan semua yang orang luar kota atau kita terkendala 2 kali seminggu ini bisa enggak? Karena sebenarnya aku mau ngejar di sensori ini. Nilai perilakunya sih udah oke, udah di bawah 10. Cuman tadi ya udah memang ada masalah ya. Terus kalau kamu bilang memang dari makanan, oke kita bereskan makanan. Tapi aku gemes sama yang sensorinya ini loh. Kurang dikit lagi nih sensori ini. Oh, baik dokter. Coba kamu tanyain ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Dokter. Cukup sih dokter Salsa. Oke, makanya lanjut. Ini selanjutnya Nicole dok, umur 10 tahun. Aduh, aku suka membayangkan anak yang mana ini. Oke. Soalnya namanya mirip, ada Nicole, ada Nicole. Iya, aku menghafalkan. Nicole ini perempuan dok. Nicole ini perempuan? Iya. Oke. Keluhannya Nicole yang terakhir itu respon menjawabnya masih sangat lambat dok, sama fokusnya juga masih kurang. Belum bisa diajak komunikasi 2 arah. Beberapa hari terakhir ini tidurnya tuh sempat terganggu dan masih sering ngoceh, terutama pada malam hari sebelum tidur. Stimmingnya masih ada, tapi sekarang sudah jauh berkurang dok. Untuk perkembangannya, Nicole ini kalau belajar sudah bisa duduk tenang. Instruksi sederhana juga sudah mulai paham. Sekarang Nicole itu mulai suka bantu mamanya di dapur untuk pekerjaan rumah. Sudah konsisten menyampaikan keinginannya secara verbal. Nicole juga ini kalau tidak mau dia sudah bisa menolak secara verbal, misalnya tidak mau, saya tidak mau, atau no. Dia kalau untuk menulis, disuruh menulis itu masih kadang suka menolak dok. Ya, kalau dia sedang ada tugas atau sedang kelas online, itu ngocehnya berkurang. Jadi kalau ada kegiatan dia ngocehnya berkurang dok. Untuk suplemennya Nicole itu Synbio 2 pagi 2 malam sama Nutracare 1 saat makan besar. Itu saja suplemennya dok yang dikonsumsi. Lalu hasil analisa kalian? Ini sih dokter, suplemennya harus ditambah. Memang suplementasinya yang kurang ya? Iya dokter, apalagi Nutracare-nya dokter. Masih 1. Mestinya berapa kalau menurut analisa tensor? Kalau Aksa, kan dia juga nggak minum suplemen Aksa ya dokter ya? Bukan apa-apa, aku cuma pengen dengar dulu aja, biar kita tahu masalahnya di mana gitu. Jadi kalau menurut analisa tensor, kalau menurut kayak apa? Analisa tensor, Nutracare-nya itu butuhnya 4 tiap makan dok. Oh berarti Yohana 10 tahun kok ya, masuk akal lah. Iya, Nutracare 4. Aksa itu kami cek juga butuh 2. Biostrat 4, David juga 4 dokter. Iya, karena kita kan memang sudah waktunya memperbaiki otak ya. Ini tadi kan gejalanya komunikasi di mana-mana. So, minimal maminya denger lah. Minimal, jadi kita nggak bisa push lah ya. Karena kan orang punya masalahnya masing-masing, kita nggak bisa, atau minimal kita kasih informasi. Ini karena memang problemnya kita untuk beresin di otak perlu nutrisi. Nah, salah satu nutrisi yang dibutuhkan di situ. Nah, inilah yang menyebabkan anak kadang-kadang berkembangnya nggak maksimal ya. Oke. Sekarang kalau seandainya suruh milih aku cuman omong kosong suruh milih. Prioritasnya terapi Bikom atau terapi suplemen? Ya memang kita tahu dua-duanya Bang. Memang suplemen. Iya. Kamu cek suplemen? Iya dokter. Oke. Coba nanti kita bicarakan sama orang tuanya ya. Kita harus mengakui kalau memang kita nggak bisa bantu banyak. Kalau anaknya harus suplementasi ya kita harus ngomong suplementasi. Ya. Oke.
Terus apa yang kalau seandainya orang tuanya tetap mau melanjutkan terapi di kita, minta bantuan, apa yang mau kamu lakukan? Sama kemarin juga sudah kami cek untuk alergi makanannya, Alergi memang makanan. perlu diterapikan dan sudah kami sarankan untuk membawa sampel. Terus mungkin untuk disbiosisnya juga dokter. Ini kemungkinan lama loh ini. Lamanya gini loh. Karena nomor satu anak itu tiap hari tetap makan, ya kan? Makanan itu nggak ada yang mecah, nggak ada yang motong, ya kan? Otomatis anak itu tetap berinflamasi. Nah, terapi bikomu itu cuma menghilangkan alergi itu ya katakan seminggu sekali. Iya. Mau sampai kapan perjalanan anak ini? Ya mungkin lama loh terapinya kita. Ini harus kamu informasikan ke orang tua. Jangan sampai nanti orang tuanya salah paham. Kenapa yang lain 2 tahun progres, anak saya kok nggak progres? Padahal total skor nilainya juga nggak tinggi loh, cuma 31. Mestinya cepat ini, mestinya loh ya. Tapi ya nggak tahu lah. Kita nanti coba pikirkan caranya kita bantu bagaimana. Oke, selain suplementasi, terus kamu coba mau bantu dia ngilangi alergi makanan, ketemu apa lagi? Sama ini untuk fokusnya ditambahkan dopamin. Ya, butuh dopamin dok. Fokus ya. Iya dok. Coba dicek ada 4 ya, ada 4 preparat kamu cek ya. Dopamin, asetilkolin, norepinefrin kamu cek, terus sama oksitosin. Oh iya dokter. Coba kamu cek. Soalnya anak ini kan kurang nutrisi. Jadi takutnya keempat-empatnya tadi produksinya jelek. Kalau dari keempatnya itu Nicole butuhnya dopamin sama asetilkolin dok. Oh sudah kamu cek cuma butuh 2 itu aja? Iya dok, iya. Oksitosin kasih yang sama 2 itu aja. norepinefrin enggak. Oke ya kasih yang 2 itu aja. Iya dok. Good work. Sip. Ada apa lagi yang mau kamu sampaikan tentang Nicole? Ini wanita ya. Oke. Cukup sih. Iya cukup dok. Oke, next. Waduh, next. Tunggu dokter. Nice lah. Ya ini dokter anak Abrisam. Aku gak ingat orang yang ini yang mana. Ini Baru masuk, bikom dok, baru 2 kali terapi. Pantesan, aku nggak tahu yang mana ini anaknya. Iya dok, baru 2 Oke. kali. Iya dokter. Jadi keluhannya itu awal terapi dokter anaknya itu suka mukul kepala yang pas datang ya. Tapi kami cek memang ada alergi suplemen. Jadi awal terapi kami langsung terapi suplemennya. Jadi Pak tadi hari ini dia terapi, alhamdulillah pukul kepalanya sudah jarang. Pukul kepalanya hanya di saat dia marah atau ada keinginan tidak terpenuhi, itu saja dokter. Terus masih susah duduk tenang, untuk belajar belum mau menulis, hanya sekedar mencoret saja dokter. Terus tidur gelisah tapi tidak sampai terbangun. Pukul kepala saat marah atau keinginan terpenuhi, loncat-loncat dan mondar-mandir masih sering dokter. Inisiatif untuk bicara belum ada, isam saat duduk tidak mau menempelkan pantatnya di kursi, atau saat di mobil juga dia kayak jongkok gitu loh dokter. Jongkok posisinya. Terus sekarang suka main air dokter. Terus kalau misalnya mau buang air kecil atau sementara di jalan di mobil, dia tuh langsung mau membuka pintu. Dia belum bisa bilang mau pipi. Jadi mobil jalan pun dia langsung buka pintu kok kabur. Oke, ya. Terus untuk perkembangannya, pemahamannya dan kosakata banyak meningkatan. Sudah banyak keluar kata-kata yang dulunya hanya sekedar menunjuk anggota badan jika ditanya, dan sudah sering mau bertanya, tapi kadang orang tuanya tidak mengerti dengan apa yang ditanyakan. Artikulasinya mungkin belum jelas dokter. Saat terapi sudah mau duduk sempurna di kursi tadi dokter, tapi belum bisa dipasangkan flexible mat-nya dokter. Iya, masih menolak dipasangkan flexible mat. Apa-apalah. Iya. Sekarang menurut analisa kalian, apa problemnya si Abrisam ini? Abrisam itu alergi makanannya dokter, sama kan masih terapi awal ya dokter, jadi masih basic dokter untuk brain inflamasi. Kalau kamu bilang terapi Bikom 2 kali, ini apakah baru di bulan November terapi Bikom? Iya, baru dokter. Baru di bulan November. Berarti selama ini Agustus sampai Oktober mungkin sudah melakukan suplementasi. Suplementasi betul. Kan angkanya turun kan? Angkanya turun dengan betul. Suplementasi, baru kamu lakukan terapi Bikom. Kalau dari ceritanya, ya dia masih mukul kepala, berarti kan dia nggak ada rasa sakit nih. Berarti mobilnya masih tinggi. Coba kamu cek ya dosis-dosis suplementasinya. Kemungkinan dosis suplementasinya perlu dirubah itu. Mungkin kalau enzimnya kurang itu, menurut saya mungkin kurang enzim sama sinbionya itu, karena ada gejala-gejala
yang menunjukkan dia itu nggak ada rasa sakit, berarti aku curiga di enzimnya kurang. Terus gejala loncat-loncat mondar-mandirnya itu aku curiga di simbionya kurang nih. Coba kalian cek. Selain kalian cek di dosis simbio, karena simbio kan kita tahu ya kerjanya cuma ngurusi si bakteri jelek sama si jamur ya. Coba kalian cek apakah ada hubungan dengan parasit. Ya. Kalau dilihat Agustus sampai November ini kan hampir 4 bulan, Neng. Jangan-jangan waktunya obat cacing ini, Neng. Coba dicek. Ya, kita curiga masalah di disbiosis ini, coba dicek. Kemarin sih dokter kan sudah menyarankan untuk menaikkan not terakhir. Kayaknya sudah dinaikkan juga untuk not terakhirnya. Tapi baru beberapa saat ya, jadi belum kelihatan lagi. Iya dokter. Nanti coba kamu cek yang ini pakai sensor. Iya, ini belum dikerjakan apa-apa ya, berarti ya oke, flow masih jalan ya. Tolong ditambahkan ESO, ini kayaknya ESO belum mana ini. Oh iya dokter. Masih ada gangguan tidur, macam-macam masih muncul ini. Coba dikasih ESO, ya lebih tenang. Usulkan ESO. Iya dokter. Oke. Ini lanjut ya, kan kita nggak bahas yang banyak, baru mulai. Yuk lanjut.